Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani di antaranya. Mangkopah ke-51, wasiat Syekh Abdul Qadir kepada putranya Abdul Razak. Syekh Abdul Qadir telah berwasiat kepada putranya yang bernama Abdul Razak. Beberapa wasiatnya diantaranya, wahai anakku, semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya bagimu dan segenap kaum muslimin. Wahai ananda, ayah berwasiat, bertakwalah kepada Allah, pegang syarak dan laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan pelihara pula batas-batas agama. Ketahuilah bahwa tarekatku dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kamu berjiwa bersih, dermawan, murah hati, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain dengan jalan kebaikan. Kamu jangan bersikap tegar hati atau berlaku tidak sopan. Sebaiknya kamu bersikap sabar dan tabah menghadapi segala ujian dan cobaan serta musibah yang dihadapimu. Hendaknya kamu bersikap suka mengampuni kesalahan orang lain dan bersikap hormat pada sesama ikhwan dan semua fakir miskin. Jaga dan pelihara olehmu kehormatan guru-guru, dan berbuat baiklah jika kamu bertemu dengan orang lain. Beri nasihat yang baik bagi orang-orang besar tingkat kedudukannya. Demikian pula bagi masyarakat kecil di bawahmu. Jangan dibiasakan suka berbantah-bantahan dengan orang lain, kecuali dalam masalah agama. Ketahuilah bahwa hakikat kemiskinan secara agama berupa ketidakbolehan menyampaikan kebutuhan kekurangan kepada orang lain, dan hakikat kekayaan berupa ketidakbutuhan akan ciptaan semisal diri. Tasawuf dicapai lewat kelaparan dan pantangan dari hal-hal yang disukai dan dihalalkan, dan pribadi yang bersikap tidak banyak bicara apalagi besar mulut. Jika kamu berhadapan dengan orang miskin, jangan berpintar diri, jangan mulai dengan ilmu, sebab untuk ilmu membuatnya tak senang dan ia akan jauh darimu. Sebaliknya, hendaklah dimulai dengan kasih sayang, bersikap lembut karena kelembutan membuatnya senang dan lebih dekat padamu. Tasawuf itu dibangun di atas rangka landasan yang kokoh pada 8 hal, yakni 1. Kedermawanan, 2. ridho atau pasrah, merasa senang menghadapi kegetiran qada dan qadar, 3. Sabar, 4. Isyarat atau memberi petunjuk, 5. Mengembara atau melanglang buana, 6. Berbusana wul atau bulu, 7. Pelintas rimba belantara atau rimbawan, 8. Fakir atau bersahaja sederhana. Kedelapan nilai moral itu telah dimiliki oleh 1. Kedermawanan Nabi Ibrahim, 2. keridhaan kepasrahan Nabi Ishaq, 3. kesabaran Nabi Ayub, 4. isyaratnya Nabi Zakaria, 5. berlanglang buana seperti Nabi Yusuf, 6. berbusana wul seperti Nabi Yahya, 7. rimbawannya Nabi Isa, dan kefakiran kesederhanaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kamu berkumpul bersama-sama dengan orang kaya, perlihatkan kegagahan dan keberanianmu, namun sebaliknya perlihatkan kerendahan hati bila kamu berkumpul dan bergaul dengan orang miskin. Hendaknya kamu mengikhlaskan diri dalam setiap laku perbuatan dan kegiatan, seharusnya bermudawamah zikrullah, artinya tiada putus-putusnya mengingat Allah. Kamu jangan berprasangka buruk kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi apapun. Demikian pula harus berserah diri kepada Allah dalam segala tindak perbuatan. Jangan menggantungkan diri kepada orang lain. Percayalah kepada kemampuan dirimu sendiri, baik terhadap keluarga maupun teman sejawat. Layani dan selalu perhatikan para fakir miskin.
terutama dalam 3 hal, yakni pertama bersikap tawadhu merendahkan diri, kedua berbudi pekerti yang baik dan mulia, dan ketiga kebeningan hati dan mengekang hawa nafsu agar kelak kamu menjadi hidup. Perhatikan olehmu bahwa yang paling dekat kepada Allah ialah orang yang berbudi pekerti yang luhur, dan amal yang paling utama ialah memelihara hati dari melirik kepada yang lain selain hanya kepada Allah saja. Bila kamu bergaul bersama orang miskin, berwasiatlah dengan jalan kebenaran dan kesabaran. Tentang masalah dunia, kiranya cukup bagimu 2 hal. Pertama, bergaul dengan orang miskin. Kedua, menghormati wali. Selain daripada Allah, segala sesuatu itu jangan dipandang cukup. Menyerang di bawahmu adalah pengecut. Berlagak gagah terhadap sesama adalah lemah. Dan berlaku sombong kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya menunjukkan ketidaksopanan. Ketahuilah bahwa tasawuf dan fakir merupakan bukti tunggal kebenaran yang hakiki, bukan bercanda atau main-main. Oleh karena itu, jangan dicampur dengan bercanda. Sekianlah wasiat ayahanda padamu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya padamu dan pada murid-muridku atau siapapun yang mendengar wasiat yang disampaikan ini. Semoga dapat mengamalkannya dengan diiringi keagungan dan syafaat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.